Tetap semangat. Saya senantiasa berharap sahabat-sahabatku tetaplah bersemangat, tetaplah bersukacita, dan percayalah jika Tuhan tidak pernah meninggalkan kita barang sekejap pun. Marilah pada saat ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saat ini diambil dari Ibrani 2 ayat 5 sampai dengan 9, dan kita akan merenungkannya di dalam sebuah tema, siapakah manusia? Mari kita perhatikan ayat 6. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Sahabat-sahabatku, penulis surat Ibrani mengutip Mazmur 8 ayat 5 untuk mengingatkan kepada kita semua, untuk menanyakan kepada diri kita, sebenarnya siapa kita itu? Sebenarnya manusia itu bukan siapa-siapa. Tetapi jika kita perhatikan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi manusia yang bukan siapa-siapa, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Tuhan Yesus bersedia datang ke dalam dunia ini dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi jika Allah begitu mengasihi umat manusia, sebenarnya manusia mempunyai kedudukan yang khusus di hadapan Tuhan. Sehingga kita harus dapat melihat bahwa diri kita adalah orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah kita meremehkan diri kita. Jangan pernah kita menganggap diri kita ini tidak ada apa-apanya. Diri kita adalah luar biasa di hadapan Allah. Itulah yang Allah mau supaya kita mengetahui. Sehingga ketika ditanya siapakah manusia, maka kita harusnya menjawab, aku adalah orang yang luar biasa di hadapan Allah. Karena Allah begitu mengasihi aku, sehingga Allah sampai datang ke dalam dunia dalam diri Tuhan Yesus Kristus dan menyelamatkan kita dari cengkeraman dosa. Jadi sahabat-sahabatku, manusia ketika terbebas dari dosa, dia adalah manusia yang luar biasa. Tetapi ketika masih di dalam cengkeraman dosa, manusia tidak ada artinya apa-apa. Oleh karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia lalu menawarkan pengampunan dosa, sehingga kepada setiap orang yang bersedia meraih pengampunan itu, datang kepada Tuhan Yesus menerima pengampunan itu, maka sekarang hidupnya dipulihkan. Bukan lagi manusia yang tidak berguna. Sekarang dia menjadi manusia yang luar biasa, yang siap dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi marilah ketika kita menjalani kehidupan ini, kita menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Itu adalah tanda bahwa kita telah dibebaskan dari dosa. Dan ketika kita telah dibebaskan dari dosa, maka karakter asli kita akan muncul. Apa karakter asli manusia? Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan dalam diri Adam dan Hawa, mereka adalah manusia yang penuh dengan kasih. Mereka hidup selaras dengan lingkungannya. Mereka hidup penuh dengan belas kasih. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan karakter aslinya itu. Karena manusia sekarang menjadi manusia yang tinggi hati. Adam dan Hawa ingin menjadi seperti Allah, dan itulah yang rusak. Maka ketika manusia telah diampuni dosa-dosanya, maka sekarang karakter aslinya muncul, yaitu karakter yang penuh kasih,
kepada siapapun yang dijumpainya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kepada anak-anaknya supaya selalu penuh kasih, mengasihi sesama, mengutamakan orang lain, dan di dalam kasih itulah kita akan dapat menjangkau banyak orang supaya mereka juga dapat menerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Oleh karena itu marilah sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sadarilah bahwa diri kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu marilah kita dapat terus-menerus menjadi anak-anak Tuhan yang bersedia diubahnya menjadi semakin baik. Kita terus memakai kasih kita untuk dapat menjangkau banyak orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, tetaplah mengasihi karena kita adalah orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur jika Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Oleh karena itu tolonglah kami supaya kami dapat memunculkan karakter asli kami, yaitu karakter yang mengasihi satu dengan yang lain. Tolong kami Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menjagai, melindungi saudara sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat-sahabatku, hari ini saya akan menuju ke sebuah lokasi di mana di sana kelak akan dibangun, didirikan GKI Nusa Loka, karena tempat itu berada di wilayah Nusa Loka. Mari kita ke sana. Start recording video. Mari kita ke lokasi di mana GKI Nusa Loka akan dibangun. Kalau dari Google Map jarak 12 km dari sini. Oh, sepertinya ini sebelah kanan ini. Nah, kita di sini putar balik. Kita putar balik dan nanti kita akan sampai. Nah, kita ada sampai di sini. Mari kita masuk ke tanah ini. Saya bersama dengan Pak Aditya. Ini diuruk sendiri Pak Aditya? Iya. Oh, diuruk. Nah ini, oh sudah ada IMB-nya ini. Ya, sudah ada IMB-nya. Jadi tanah ini adalah pasum yang dipercayakan ke GKI dan nanti namanya GKI Nusa Loka. Cuma kan harus nanti dari pos, Bajem, kemudian didewasakan. Tetapi namanya sudah ada. Jadi prosesnya belum dari pos ya Pak ya? Belum pos, belum Bajem, tapi namanya sudah ada. GKI Nusa Loka. Ini 1000 berapa Pak? 1700 meter. Nah nanti di sini nih, di daerah Nusa Loka. Nah ini sedang dibangun untuk pos penjagaan. Berarti ngentong ya Pak, sampai sana ya, masuk. Oh. Ini 1700 meter.
Kalau itu pura, kalau ini kan pura ini di bawah tower ini pura. Pura apa Pak? Jagat apa? Jagat Parahyangan itu pura. Jadi ini fasum ini untuk gereja. Kemudian di sana ada masjid. Luas sekali ini tanahnya. Ya, mari kita lihat-lihat ya tanahnya. Itu akan ya supaya pembangunannya lancar. IMB sudah ada, peletakan batu pertama kemarin, oh di sini. Kemarin hari Sabtu, peletakan batu pertama sudah 17 Juni. Peletakan batu pertama di sini sudah diadakan. Nah ini batunya kan sudah diletakkan batu pertama nih di sini. Nah nanti gerejanya di sini. Berapa meter atau Pak gerejanya Pak rencana? Oh gitu. Tapi luas juga loh dari sini kemudian ke sana. Ngantong ini kan ngantong lihat. Nah ini ngantong nih. Oh itu jalan kampung itu sana. Bukan jalan. Oh, enggak maksudnya itu kan jalan itu. Oh, itu sana ada jalan kampung. Ini tuh bikin saluran ini, saluran air. Nah ini calon di sini nanti. Kalau di sana ada jalan tol, ada jalan kereta. Ini luas sekali nih, luas sekali. Jadi namanya sudah ada GKI Nusa Loka, cuma itu kan nama dari yang memberi pemerintah kan, tapi belum ada pos, belum ada bajem. Nah nanti baru didewasakan, tapi namanya sudah ada GKI Nusa Loka. Nah sini, nah, ini perjuangan 15 tahun ini sejak Tangerang Raya belum dimekarkan, jadi masih Tangerang ya, belum ada Tangerang Selatan. Kabupaten Tangerang, Kota Madya itu belum, masih Tangerang Selatan. Ya. Nah, itu ada kereta lewat. Kalau kereta lewat kelihatan ini kayaknya. Nah, itu kereta lewat. Dekat sekali ya dengan kereta ya. Tuh. Ya, jadi ini calon lokasi GKI Nusa Loka. Dimana kelak di sini akan berdiri gedung gereja GKI Nusa Loka. Sebetulnya dari GKI Serpong tidak begitu jauh, kira-kira 5 kilo ya. Nah, jadi prosesnya, saya katakan sudah 15 tahun yang lalu sebelum Tangerang dimekarkan. Masih Tangerang Raya ya. Nah sekarang kan ada Tangerang Selatan, Tangerang Kabupaten, dan Tangerang Kota Madya. Dan dengar-dengar akan dimekarkan menjadi Tangerang Utara. Itu baru wacana. Nah ini sedang dibangun untuk penjaganya tinggal di sini. Dan ini kemarin baru diratakan dengan alat ya, baru diratakan dan baru selesai. Nah, kita doakan ya supaya pembangunan di tempat ini berjalan lancar. Di sana nanti akan berdiri sebuah gereja namanya GKI Nusa Loka. Dan di tempat kita berdiri ini akan menjadi tempat parkir. Ini merupakan fasum dari BSD yang oleh pemerintah diberikan ke GKI. Pada saat itu yang menerima GKI Serpong. Hanya saja nanti namanya tempat ini GKI Nusa Loka. Nah ini kenang-kenangan kemarin ketika peletakan batu pertama. Di sini ada tulisannya GKI Nusa Loka 15 tahun masa penantian. Ya, kita lihat isinya apa ya. Pertama saya melihat di sini ada
Oh, payung sepertinya. Benar payung. Nah, ini menandakan bahwa kita harus selalu berlindung kepada Tuhan. Karena GKI Nusa Loka menyadari bahwa selama ini Tuhan melindungi, menjagai. Sehingga 15 tahun perjuangan, akhirnya Tuhan dapat mengabulkan permohonan untuk dapat izin dari pemerintah. Ini payung, ini apa lagi? Nah, ini kalau dari bungkusnya, baru buka ini. Cangkir, ya, tulisannya GKI Nusa Loka 15 tahun masa penantian. Nah, supaya kita diingatkan, supaya kita harus selalu haus terhadap firman Tuhan. Nah, ini ya, cangkir. Ada lagi nih, sebentar saya lihat. Ada satu lagi isinya. Ini alat tulis ballpoint. Tulisannya ini GKI Nusa Loka. Nah, supaya diharapkan GKI Nusa Loka akan menjadi alat Tuhan untuk menuliskan kebaikan Tuhan kepada lingkungan di Nusa Loka, ya. Jadi begitu sahabat-sahabatku, mari kita doakan supaya GKI Nusa Loka segera terwujud, segera terbangun sebuah gedung gereja di wilayah itu. Begitu sahabat-sahabatku, Tuhan memberkati.